السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم ومجد وتكرم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع ودعاء لا يستجاب لها ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Alhamdulillah, malam yang penuh kebahagiaan. Mata saya yang hina Allah subhanahu wa ta'ala berikan kesempatan untuk berjumpa dengan orang-orang yang baik, ahli syurganya Allah subhanahu wa ta'ala. Saya yakin insyaAllah Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semua termasuk ahli syurganya Allah. Karena tidaklah kita dicatatkan oleh Allah untuk datang ke tempat-tempat yang baik kecuali Allah inginkan kita mendapatkan kebaikan. Kata ulama bahwa sesungguhnya tidaklah seseorang berdoa kecuali Allah sudah tetapkan ijabah baginya. Dan tidaklah seseorang datang ke tempat-tempat yang baik kecuali memang Allah catatkan dia menjadi orang yang baik. Walaupun tidak ada niat, akan tetapi Allah mempermudah. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Setiap orang itu dipermudah untuk apa hakikat dia diciptakan. Kalau dia diciptakan untuk menempati syurganya Allah, Allah permudah dia untuk datang ke tempat-tempat yang baik. Kalau dia diciptakan oleh Allah untuk menempati nerakanya Allah, maka walaupun satu kampung ngajak dia tetap gak bakalan mau datang. Walaupun rumahnya dekat, dia gak mau muncul. Walaupun daerahnya tidak jauh dari tempat dia, tidak akan pernah bisa. Kalau Allah sudah berkehendak, maka tidak akan pernah terjadi. Ikhwani, artinya sekarang ini Allah memberikan isyarah kepada kita bahwa kita ini masih diperhatikan sama Allah, masih disayang sama Allah, masih dicintai oleh Allah. Allah kasih bukti. Kalau bahasa kata orang sekarang mah dikasih kode bahwa sesungguhnya Allah nih sayang banget sama kita. Jangan dianggurin, jangan disia-siakan cintanya Allah, jangan disia-siakan cintanya Allah. Ya Allah, betul tadi kata Habib Ali. Berarti saya ini masih diperhatikan oleh Allah, diberikan kesempatan untuk duduk bersama orang-orang yang mulia, orang-orang yang saleh, yang saya yakini bahwa mereka dekat dengan Allah, dekat dengan Rasulullah. Artinya saya ini masih ada kesempatan nanti di hari kiamat satu majelis sama Rasulullah. Kalau di dunia kita terbiasa dengan orang-orang saleh, dengan dzurriyyah Nabi, dengan pecinta ulama, dengan orang-orang yang dekat dengan Allah, maka tentu di akhirat nanti kita juga insya Allah akan bersama orang-orang yang baik. Kehidupan di dunia sebagai contoh bagaimana kelak kehidupan kita di akhirat. Oleh karena itu, ikhwani akhwati yang dimuliakan oleh Allah, poin pertama yang saya ingin sampaikan, ketahuilah bahwa Allah cinta kepada kita semua. Allah sayang kepada kita semua. Sekarang tinggal kitanya. Mau terima atau tidak cintanya Allah? Mau terima atau tidak cintanya Allah? Atau dianggap seperti tidak ada, seperti biasa-biasa saja? Tidak. Oleh karena itu ini kesempatan. Kalau Allah subhanahu wa ta'ala berikan getaran di dalam hati kita, ada kata-kata yang mengatakan, oh iya betul juga, Allah begitu sayang kepada saya, begitu cinta kepada saya, sehingga menunjukkan kepada saya jalan kebenaran. Artinya memang Allah ingin menyampaikan kebaikan kepada kita. Ikhwani, Rasulullah sebagai contoh, Nabi Muhammad nih pernah juga kayak kita. Rasulullah SAW pernah pengen ngumpul sama teman-temannya dengerin musik. Kata Rasulullah, nanti ada kawinan di satu tempat, nanti kita nonton di sana.
Akhirnya Rasulullah SAW ketika tiba waktunya, Rasulullah ketiduran. Kata Rasulullah, udah selesai? Udah selesai. Sebelum Rasulullah menjadi Nabi. Maka di hari kedua Rasulullah SAW katakan, nanti kalau ada acara lagi kita update. Kasih tahu saya, nanti insya Allah kita bareng-bareng. Akhirnya datang waktunya, Rasulullah SAW ketiduran lagi. Sampai ketiga kali, maka setelah itu Rasulullah faham, ini cintanya Allah kepada Rasulullah SAW. Rasulullah katakan, berarti tidak ada kebaikan di dalam masalah itu. Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa sesungguhnya Rasulullah faham ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan isyarah kepada kita, maka kita harus ambil isyarah tersebut. Rasulullah SAW orang yang mencontoh Rasul tentu akan menjadi orang yang bahagia. Karena apa? Karena keindahan semuanya ada pada diri Rasul. Sehingga para sahabat yasurruna an yuftada birruhi minna wal muqal. Semua di antara kita berbangga, berbahagia kalau kita menjadi tebusan untuk Rasulullah. Kita temui banyak sekali kalimat-kalimat fidaka abi wa ruhi ya Rasulullah, fidaka nafsi ya Rasulullah. Sahabat mengatakan, ya Rasulullah, saya menjadi tebusan untuk dirimu tidak apa-apa ya Rasulullah. Karena mereka cinta kepada Rasulullah melebihi kepada diri mereka sendiri. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad adalah keindahan. Ada orang yang bertanya, Habib, akhlak Rasulullah itu bagaimana? Akhlak itu ada karena Rasulullah ada. Akhlak itu adalah Rasulullah. Jadi ketika seorang bertanya akhlak Rasulullah bagaimana? Akhlak itu adalah Rasulullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Allah memuji Nabi Muhammad bukan hanya sekedar pujian bagi orang yang faham. Di qaumi yaqilun. Bagaimana Allah memuji Nabi? Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Pencipta berhak mengatakan anta dzu khuluq. Allah sebagai pencipta, Allah berhak mengatakan wahai Muhammad kamu memiliki perangai yang baik. Tapi tidak dengan Nabi Muhammad. Allah katakan wa innaka la'ala khuluqin azim. Dimulai dengan waw yang berartikan taukid. Inna harfut taukid. Kaf harful khitab yufidut taukid. Lam lamut taukid. Ala isti'la juga sama. Khuluqin azim na'at dan man'ud yang juga berartikan taukid. Artinya orang yang faham sastra di dalam bahasa Arab, dia akan faham ketika Allah berbicara mengenai Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada perbedaan. Ada perbedaan. Ketika Allah Subhanahu wa taala memanggil para nabi, Allah katakan ya Musa. Allah katakan ya Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilai. Masya Allah, nama Nabi Muhammad memanggil keberkahan. Nama Nabi Muhammad memanggil keberkahan. Allah ketika memanggil nama nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad SAW, Allah akan katakan, ya Adam, ya Adam uskun anta wa zawjukal jannata. Semua nabi dipanggil dengan nama. Semua nabi dipanggil dengan nama. Ini baru dites sama hujan ini. Berjuang demi jiwa sahabat bisa, kita demi hujan bisa nggak kira-kira? Ya. Ngeprank nih hujan. Allah ketika memanggil para nabi, Allah gunakan nama mereka masing-masing. Nabi Isa, ya Isa, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Adam. Semua nabi dipanggil dengan nama. Ketika Allah memanggil Nabi Muhammad, Allah katakan, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddathir. Tidak ada kalimat ya Muhammad. Allah memuliakan. Tapi manusia tidak pernah faham. Dia anggap Nabi Muhammad sama seperti nabi-nabi yang lain. Beda. Tidak mungkin bisa sama Nabi Muhammad. Loh, bukannya Nabi semuanya mulia? Nabi memang mulia semuanya. Tapi Nabi Muhammad yang paling mulia. Emang boleh beda-bedain Nabi? Kan Allah bilang, la nufarriqu baina ahadim mir rusulih.
kami ini tidak boleh membeda-bedakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Kita bilang apa? Baca lagi Quran yang benar. Allah ketika mengatakan la nufarriqu baina ahadin mir rusulih, itu ada asbabun nuzulnya. Maksud daripada tidak membeda-bedakan, ketika datang kepada kami Nabi Isa, kami katakan dia nabi. Ketika datang kepada kami Nabi Musa, kita katakan dia nabi. Ketika datang Nabi Muhammad, kita katakan Nabi Muhammad nabi. Berbeda dengan orang Yahudi, dikatakan Nabi Isa nabi atau bukan? Bukan. Berbeda dengan orang Nasrani, ketika dikatakan Nabi Muhammad nabi atau bukan? Dia katakan bukan. Dia kan dari Arab, sementara kami pengen nabi itu dari Bani Israel. Berarti itu membeda-bedakan. Sementara kemuliaan Allah sendiri yang berfirman di dalam Al-Quran, wa kadzalika faddalna ba'dahum 'ala ba'd. Dan begitulah kata Allah, saya muliakan antara Rasul satu dengan Rasul yang lain. Minhum man kallamallah. Ada Nabi yang bisa ngomong sama Allah. Nabi apa namanya? Nabi Musa. Nabi Isa bisa enggak? Enggak. Melalui perantara. Ada yang bisa menyembuhkan orang yang sakit. Bisa menghidupkan orang mati dengan seizin Allah. Nabi yang lain bisa enggak? Enggak. Ada Nabi yang bisa ini dan bisa itu. Nabi yang lain bisa enggak? Kemudian Allah katakan wa rafa'na wa kadzalika faddalna ba'dahum 'ala ba'd minhum man kallama Allah wa rafa'a ba'dahum darajat. Ada seorang nabi yang Allah angkat setinggi-tingginya derajatnya, yaitu nabi kalian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad nabi yang paling mulia. Jadi enggak bisa dibandingin dengan nabi manapun. Nabi Muhammad tidak bisa dibandingkan dengan nabi manapun. Ini adalah akidah sesuai Al-Quran dan sunnah Nabi besar Muhammad. Di dalam sahih Nabi Muhammad mengatakan, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamah wala fakhr. Saya adalah pemimpin dari semua anak cucu Nabi Adam dan saya tidak sombong, kata Rasulullah. Adam wa man dunahu tahta liwa'i yaumal qiyamah. Nabi Adam dan orang setelahnya, mereka semua di bawah benderaku, kata Rasulullah, nanti di hari kiamat. Berbangga kita karena Allah ciptakan kita termasuk umat Nabi Muhammad. Tapi ada aja gitu yang ngomong, Habib, saya ini pengen banget Habib, andai saja saya hidup di zaman Nabi. Ada nggak yang bilang begitu? Ada nggak yang bilang begitu? Saya pengen banget hidup di zaman Nabi. Iya kalau kamu jadi Abu Bakar, kalau kamu jadi Abu Jahal. Ya, betul atau tidak? Iya kalau kita jadi Siti Aisyah, kalau kita jadi Hammalatul Hatab, Ummu Jamil. Apa yang terjadi ikhwani? Syukuri. Allah ciptakan kita di akhir zaman, artinya memang kita ini tidak pantas untuk menjadi orang terpilih. Kalau saya mikirnya begitu, saya ini terlalu hina, ya, terlalu lemah imannya, dan tidak pantas untuk mendampingi baginda Nabi besar Muhammad SAW. Kita penuh kehinaan. Orang-orang kufar Quraisy dulu media milik mereka. Orang-orang kufar Quraisy dulu kehidupan yang nikmat milik mereka. Sementara Nabi Muhammad bersama recehan-recehan. Nabi Muhammad bersama siapa? Bersama orang yang dianggap hina. Nabi Muhammad bersama siapa? Bersama budak-budak hamba sahaya. Iya kalau otak kita betul pengen ikut Nabi Muhammad dan rombongan. Sementara kita ini biasanya ngeliat apa? Wah ini keren. Wah, cara berpakaiannya lebih keren rombongan Abu Jahal. Hidupnya langsung di samping Ka'bah, ada Darun Nudwah namanya, tempat mereka berkumpul. Abu Jahal, Abu Lahab, Uqbah bin Abi Mu'ayth, Al-As bin Wa'il. Ini mereka-mereka ini pembesar-pembesar Quraisy dengan keindahannya, dengan kemegahannya. Ketika mengomentari Nabi, apa mereka katakan? Mali hadzal rasul ya'kulu ta'am wa yamshi fil aswaq. Nabi seperti apa ini? Di dalam Al-Quran. Di dalam Al-Quran kalian baca komentar mereka tentang Nabi. Nabi seperti apa ini? Rasul seperti apa ini? Kok makan sama seperti kami? Shopping di pasar juga sama seperti kami. Belanja tidak ada bedanya. Wah, gimana kami mau beriman? Andai kata Allah, walau ja'alnahu malakan. Andai saja kalau saya jadikan Rasul itu malaikat, mereka akan katakan lain lagi hujahnya. Dia kan malaikat, bukan manusia. Wajar aja ngajak masuk Islam. Dia makan nggak susah, nggak punya hawa nafsu. Ketika dijadikan Nabi dari umat manusia, dia akan mengatakan juga,
ini kok Nabi sama kayak kita, makan nggak ada beda. Itulah manusia. Jadi untuk menjadikan semua orang suka kepada kamu adalah puncak yang tidak akan pernah mampu kamu gapai. Paham atau tidak? Untuk menjadikan semua orang suka kepada kamu itu adalah puncak yang tidak akan pernah kamu gapai. Mahma kunt, siapapun dirimu, apapun jabatanmu, tidak akan pernah bisa. Tapi Pip, saya ini dizolimi, Pip, difitnah. Nabi Muhammad difitnah. Difitnah. Terus ente lebih baik dari Nabi Muhammad. Tapi saya nggak kuat, Pip. Saya dibilang begini begitu. Yang nyiptain ente siapa? Allah. Allah dibilang punya anak, difitnah atau tidak? Allah aja difitnah, ente nggak mau difitnah. Siapa ente? Allah dibilang punya anak. Baca Al-Quran. Allah dibilang punya anak dan kamu tidak mau. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Artinya apa? Siapapun kita, apapun jabatan kita, apapun kehebatan kita, apapun ibadah kita, semakin kita tinggi, maka semakin besar musibah yang akan kita miliki. Maka kata Rasulullah SAW, orang yang paling banyak musibahnya adalah al-anbiya. Thumma al-amthal fal-amthal. Kata Rasulullah SAW, orang yang paling banyak akan mendapatkan musibah adalah para nabi, kemudian orang yang lebih soleh, orang yang lebih soleh setelahnya. Bahkan dalam hadis yang diriwayatkan bahwa sesungguhnya Rasulullah SAW katakan, man yuridillahu bihi khairan yusib minhu. Kata Rasulullah, orang yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, Allah kasih musibah. Mafhum yang saya pahami, semakin Allah benci kepada seorang hamba, semakin tidak akan pernah diberikan musibah kepada orang tersebut. Al-Imam Al-Haddad beliau mengatakan, idza asabatka musibah tushja biha fadhkur musabaka bin Nabi Ahmad. Ini jalan keluar dari Imam Haddad. Pernah dengar Imam Haddad? Pernah dengar enggak Imam Haddad? Imam Haddad ini adalah ulama yang alimnya luar biasa. Kehebatan ilmunya luar biasa. Sampai pernah beliau berbangga. Beliau mengatakan, ma min sunnatin illa wa arju minallahi anni qad amiltuha. Tidaklah ada satu sunnah pun kecuali saya kira semuanya saya sudah lakukan. Dan beliau ulama hadis, bukan satu hadis aja yang dihafal. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Tidak satu hadis. Beliau al-hafidh. Banyak ribuan hadis yang beliau hafal, puluhan ribu sampai ratusan hadis bersanad. Dan beliau mengatakan tidak ada satu sunnah pun kecuali saya kira dan saya harap saya sudah mengamalkannya. Beliau punya murid satu namanya Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Beliau puji, ini guru bilang apa? Arju an yakuna Ahmad bin Zain Al-Habsyi fi ilmi al-zahir mithla Syafi'i. Saya kira murid saya Ahmad bin Zain di dalam ilmu fiqihnya sudah menyerupai Imam Syafi'i. Artinya beliau begitu alim. Saya dakwah ke beberapa tempat. Saya 2017 aktif dakwah. Ya, 2018, 2019, 2020 cuman muter-muter Garut, Bandung, Bekasi, Jakarta, Tangerang, balik lagi Garut. Sudah 3 tahun ini nggak kemana-mana. Alhamdulillah. Dulu semasa saya beberapa 10 tahun yang lalu atau 8 tahun yang lalu di masa saya aktif berdakwah, saya melihat Al-Imamul Haddad ini athar atau bekas dakwahnya begitu hebat. Saya berada di Malaysia, orang-orang sana kenal Imam Haddad, bahkan ada haul Imam Haddad. Saya berada di Singapura, orang-orang sana kenal Imam Haddad dan mereka melaksanakan haul Imam Haddad. Saya berada di Brunei, mereka membaca puji-pujian kepada Al-Imamul Haddad. Saya berada di Australia, mereka membaca buku-buku Al-Imamul Haddad. Berada di New Zealand, sahabat-sahabat sana juga mengenal kepada Al-Imamul Haddad. Saya pergi ke Turki, saya melihat teman-teman saya di sana yang ikut dakwah aktif bersama saya, mereka membaca qasidah Al-Imamul Haddad. Subhanallah. Sampai ke Eropa, Belanda, mereka mengkaji dengan saya kitab-kitabnya Al-Imamul Haddad. Subhanallah. Di Indonesia, saya bilang, pernah saya di satu tempat di Guangzhou di Cina. Jadi saya di sana, ketika saya berdakwah, saya melihat ada beberapa orang yang bacakan satu qasidah tapi dengan logat bahasa Cina, gitu. Nadanya bahasa Cina, saya nggak bisa ngikutin tuh. Cuman dia baca begitu, bahasa Arab saya dengar. Saya tanya, wah sudah semenjak kapan kamu baca? Oh sudah ratusan tahun, dia bilang. Kayak baca.
Ketika dilihat ternyata qasidahnya Al-Imam Al-Haddad. Padahal saya sudah kepedean tuh. Ini saya pertama kali nih yang datang ke tempat ini. Ternyata Imam Haddad sudah dikenal di sana. Sampai saya ke Papua, sebelum memulai pengajian mereka baca ratib Al-Imam Al-Haddad. Artinya apa? Al-Imam Al-Haddad ini begitu dikenal di mana-mana. Kenapa? Karena Allah menerima beliau. Karena Allah cinta kepada beliau. Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Al-Bukhari, "Idza ahabballahu 'abdan nada Jibril." Kalau Allah cinta kepada seorang hamba, mudah-mudahan kita dicintai oleh Allah, Allah memanggil malaikat Jibril. Kemudian Allah katakan, "Ya Jibril, inni uhibbu fulanan fa ahibbah." Wahai Jibril, saya cinta kepada fulan bin fulan, cintai juga. Fayuhibbuhu Jibril. Maka malaikat Jibril wajib cinta. Kemudian fayunadi fi ahli sama. Malaikat Jibril memanggil orang-orang yang ada di langit. Innallaha ahabba fulanan fa'hibbuh. Allah cinta fulan bin fulan itu, kata malaikat Jibril. Kalian wajib cinta. Fayuhibbuhu ahlus sama. Semua yang di langit mencintai orang tersebut. Apa buktinya di dunia? Kata Nabi Muhammad, fayudha'u lahul qabulu fil ard. Di dunia dia diterima di mana-mana. Kalau pengen tahu orang ini dicintai oleh Allah, maka ada penerimaan dari manusia. Semua orang senang kepada dia, itu tanda bahwa sungguhnya Allah cinta kepada hamba Allah tersebut. Imam Haddad dari semenjak kecil dididik untuk mengikuti sunnah-sunnah baginda Rasul. Bahkan ada satu kisah menarik. Al-Imamul Haddad dengan haibah wibawahnya di dalam pengajaran, walaupun muridnya tidak banyak. Murid Imam Haddad bisa dihitung jari orangnya berapa. Sampai-sampai salah satu di antara muridnya namanya Al-Habib Ahmad bin Hashim Al-Habsyi. Beliau mengatakan kepada Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habsyi, "Wahai Habib Ahmad, kita ini punya guru Masya Allah, alimnya luar biasa. Imam Haddad ini orang-orang dari luar pun datang meminta ilmunya. Tapi kenapa kok yang datang majlis ta'lim beliau ataupun kehadir kajian beliau sedikit sekali?" Kata Habib Ahmad bin Zain apa? Kata-kata itu jangan keluar lagi dari lidah kamu. Kenapa memangnya? Nanti kalau semua orang kenal kita susah mau dekat sama dia. Nanti kalau semua orang kenal kita susah mau dekat sama dia. Maka ini seorang murid yang begitu mengenal dan cintanya mutafani fi syaikhi. Begitu habis sudah pandangannya kecuali untuk gurunya. Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad ketika beliau dengan wibawahnya yang begitu besar, tiba-tiba datang anak kecil. Anak kecil ini apa? Bawa pisau. Kemudian berkata kepada Imam Haddad, "Wahai Imam Haddad, saya diperintahkan ayah saya untuk memberikan pisau ini kepadamu supaya diasah." Ternyata salah kaprah ini anak. Bapaknya nyuruh, kan mau nyembelih korban nih. Dia punya pisaunya belum tajam. Disuruh ke pasar, datang ke Haddad. Haddad itu di dalam bahasa Arab artinya tukang besi atau tukang asah. Bukan ke rumahnya Imam Haddad. Akhirnya diambil sama Imam Haddad. Jazakumullah khair, diambil. Lalu diasah oleh Imam Haddad. Setelah itu, anak ini setelah beberapa hari datang lagi ke tempat Al-Imamul Haddad. Dan mengatakan, "Wahai Imam Haddad, apakah sudah kau asah pisau bapak saya?" Katanya, sudah. Diambil sama Imam Haddad ini. Kemudian dikasih uang cuma 10.000 nih kalau bahasa kita mah. "Nih Imam Haddad nih." "Oh enggak, kembalikan saja kepada bapak." Pulang ke rumahnya, "Pak, ini pisaunya." "Oh udah bagus ini, udah cakep. Ini uangnya." "Loh, kok uangnya sama kamu lagi?" "Iya," katanya. Haddadnya nggak mau nerima uang. Haddad mana di pasar yang nggak mau nerima uang? Di sana kan orang tukang asah ya nyari uang. Kenapa dia terima? "Oh saya perginya ke Al-Hawi," katanya, tempat Al-Imamul Haddad. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kata bapaknya, akhirnya bapaknya datang. Bilang, "Ya Imam Haddad, saya minta maaf, anak saya tidak tahu apa-apa. Saya perintahkan dia untuk mengasah pisau ini akan tapi datang kepadamu." Kata Imamul Haddad, "Jazakumullah khairah. Terima kasih banyak, engkau menyertakan saya di dalam pahala kurban kamu." Radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Mereka-mereka yang mengikuti Nabi besar Muhammad SAW begitu indah didengar kisah-kisahnya. Bagaimana tidak? Imam Haddad ini dengan buku karangannya yang banyak pernah ditanya, "Imam Haddad, kamu ini belajar sama siapa?"
guru saya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas gitu. Gurunya Al-Imam Al-Attas. Mungkin sebagian di antara ikhwan pernah dengar di sini, Ratib Al-Attas. Al-Imam Al-Attas itu gurunya Imam Haddad. Lalu muridnya mengatakan, mana karangannya? Kok enggak seperti muridnya, banyak karangannya? Imam Haddad banyak karangan, kok Imam Attas enggak ada karangan? Apa kata murid yang tahu diri? Imam Haddad mengatakan, saya ini salah satu di antara karangan guru saya. Saya, Imam Haddad yang kamu bangga-banggakan ini, saya adalah salah satu karangan dari karangan guru saya. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu namanya karim. Ini enggak. Udah sama-sama alim bilang sama guru, itu mah sekelas sama saya. Enggak beda jauh sama saya. Ilmunya sama. Bahkan dia mah sekolahnya di Indonesia doang sama saya mah sampai keluar negeri. Belajarnya saya mah lebih hebat. Itu namanya lupa. Enggak boleh. Itu namanya laim. Laim itu apa? Orang yang tidak tahu diri. Kalau kata orang Arab dulu, sammin kalbak ya'kulk. Kamu gemukkan anjingmu, nanti kalau dia sudah gemuk, kamu yang digigit. Kamu bikin gemuk, kasih dia ilmu, terus nanti kalau dia sudah pintar, kamu yang dimakan olehnya. Imam Haddad tidak begitu. Imam Haddad mengatakan, saya salah satu di antara karangan Al-Habib Umar. Dulu Al-Habib Umar ini tinggalnya di daerah kampung, namanya Huraidah. Namanya apa? Huraidah. Dulu ada seorang Imam Al-Habsyi, beliau pernah datang ke Huraidah dan mengatakan, fi Huraidah qad hadarna majma'al qaumil qirami. Kemudian beliau mengatakan, Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami. Itu diucapkan oleh Al-Habib Ali Al-Habsyi di mana? Di Huraidah. Ini kampung Huraidah. Di Huraidah, orang-orang Tarim mendatangi Huraidah. Untuk apa? Untuk mengucapkan selamat kepada gurunya Habib Umar. Habib Umar Al-Attas ketika itu anaknya baru lahir. Kan yang namanya murid senang kalau gurunya senang. Akhirnya orang-orang Tarim yang berguru kepada Al-Habib Umar membawa hadiah. Sesampainya di kota Huraidah, karena Al-Habib Umar ini khumul, orangnya tidak dikenal. Di kampungnya sendiri itu tidak dikenal. Begitulah umumnya para ulama. Ulama itu kalau di luar diwah-wahkan, tapi kalau di kampungnya sendiri susah. Bahkan keluarganya tidak mendapatkan manfaat dari keberadaannya. Teman-temannya boro-boro dapat manfaat, enggak. Makanya orang alim itu terkadang paling susah memberikan manfaat kepada keluarganya. Kita perhatikan anaknya di pesantren ke tempat lain, padahal dia punya pesantren besar. Tidak bisa. Adiknya di pesantren ke tempat lain, tidak bisa. Teman-temannya bilang, wah gue tahu kecilnya nih orang. Dia bilang, wah saya tahu kecilnya tuh. Wah saya emang nggak bisa belajar sama dia. Saya tahu waktu mudanya tahu dia main keleci di sini. Main apa bahasa di sini? Keleci, benar. Gundu, kelereng, gundu. Saya tahu kecilnya main-main sama saya. Kok sekarang sok-sokan nasihati saya? Maka tidak akan pernah mendapatkan manfaat dari keberadaan seorang alim. Yang pertama, orang rumahnya. Itu nggak bakal. Kenapa? Tiap hari ngelihat cara tidurnya, makannya, minumnya, duduknya, lalainya, ghafilnya. Gimana mau mendapatkan ilmu? Yang kedua, sahabat-sahabatnya. Yang tahu dari semenjak lama siapa dirinya, tidak akan pernah mendapatkan ilmu. Kemudian orang kampungnya. Terkadang mereka juga tidak mendapatkan ilmu. Makanya ketika ada seorang anak yang berhasil dididik oleh orang tuanya, ini adalah sesuatu yang hebat. Keluarga berhasil dididik oleh keluarganya, itu adalah sesuatu yang hebat. Keluaran dari kampungnya sendiri tidak kemana-mana, itu baru namanya orang hebat. Karena itu sesuatu yang sulit. Habib Umar tidak dikenal. Di Huraidah tidak ada yang kenal. Sehingga orang-orang Tarim datang bertanya, di mana rumah Habib Umar? Habib Umar. Kami gak kenal Habib Umar. Ini orang Tarim membangga-banggakan orang guru besarnya saja murid Imam Al-Attas. Kok orang Huraidah gak ada yang tahu? Gak tahu. Akhirnya cari tahu. Ketemu dengan pengembala kambing. Nanya sama pengembala kambing. Wahai pengembala kambing, tahu atau tidak rumah Habib Umar? Umar. Umar mana? Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Oh Umar. Tahu katanya. Di mana rumahnya? Oh rumahnya ditunjukin sama dia.
Setelah itu pengembala kambing ini iseng nanya, kalian kok ramai-ramai datang dari mana? Dari Tarim katanya. Oh dari Tarim, mau ngapain? Kami mau ngucapin selamat karena guru kami baru lahiran anaknya. Apa kata pengembala kambing? Kambing saya juga baru habis lahiran kok nggak diucapin? Kurang ajar ya kira-kira. Kalau kita ingin datang ke tempat guru kita, kemudian disamakan guru kita dengan kambing, bayangan. Akhirnya mereka mengkel ini hati. Tapi terima kasih karena sudah diberitahu rumah Habib Umar. Sampai di rumah Habib Umar sadar gitu. Ini murid-muridnya seperti sumpek begitu. Ditanya, ada apa kalian? Tidak ada apa-apa Habib Umar. Ayo jujur kata Habib Umar. Kata beliau, kata mereka tadi ada pengembala kambing. Dia bilang kambing saya juga habis lahiran kok nggak diucapin. Kata Habib Umar apa? Ayo bawa hadiahnya semua kita datangi rumah pengembala kambing. Hadiah yang sudah dikumpulkan dibawa bersama-sama. Akhirnya Habib Umar mengatakan, ya ra'il ghanam, wahai pengembala kambing, kenapa kamu tidak kasih tahu bahwa kambing kamu baru habis lahiran? Kita kan tetanggaan, harusnya saya dapat kabar. Setidaknya kamu datang ke rumah saya, ngundang saya. Akhirnya dipeluk oleh Habib Umar. Setelah perlakuan seperti itu, si pengembala kambing menjadi murid Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Ini cara mereka berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga banyak sekali di antara mereka yang mengambil manfaat daripada apa yang telah mereka lakukan. Begitulah Rasulullah. Karena yang mereka contoh adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cerita tentang Rasulullah nggak ada kelar-kelarnya. Kenikmatan yang kita akan dapatkan dan insya Allah pulang dari majelis ini, insya Allah hati kita dipenuhi dengan kecintaan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sering katakan, sehebat-hebatnya kamu membaca sejarah Nabi, pasti akan ada satu kisah Nabi yang baru saja kamu dengar. Karena keindahan Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa ala tafannuni wasifihi biwasfihi yafna zaman wa fihi ma lam yusafi. Zaman akan habis, tentang Rasulullah masih aja ada yang belum kita dengar. Mudah-mudahan majlis kita ini dipenuhi dengan keberkahan, para guru-guru kita, para ulama-ulama kita, para habaib kita. Allah berikan istiqamah di dalam mentarbiyah kita dan dijadikan kita termasuk orang-orang yang saling cinta mencintai karena Allah. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'alillahumma fina wa la minna wa la ma'ana syaqiyan wa la mahruma. Ya Allah, jadikanlah perkumpulan kami ini perkumpulan yang Engkau cintai ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami telah Engkau hapus ya Allah. Tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali derajat kami telah Engkau naikkan ya Allah. Ya Allah ya Rabbal Alamin, kami yang penuh dengan kehinaan ini, yang penuh dengan su'udzon, yang penuh dengan riya, yang penuh dengan ujub, yang penuh dengan kibir, yang penuh dengan hasud, yang penuh dengan namimah. Kami yakin kami adalah hamba yang hina. Kami adalah orang yang paling mengenal siapa diri kami ya Allah. Akan tapi di malam yang mulia ini kami masih diberikan kesempatan untuk bisa lidah kami yang kotor ini memanggil nama-Mu ya Allah. Maka kami yakin ya Allah, insya Allah tidaklah kami keluar dari tempat ini kecuali dosa kami Engkau hapus ya Allah. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan haramkan lidah kami yang hina ini untuk senantiasa bisa memanggil nama-Mu ya Allah. Ya Allahu, ya Allahu, ya Allahu, ya Allah. Ya Rabbal Alamin, ya Arhamar Rahimin, ya Rahimal Masakin. Berikan ketenangan bagi negeri kami ya Allah. Berikanlah kedamaian bagi negeri kami ya Allah. Jagalah ulama-ulama kami yang istiqamah ya Allah. Mereka-mereka yang mengajarkan kepada kami dengan hikmah ya Allah. Mereka-mereka yang mengajarkan kepada kami dengan ketegasan ya Allah. Jaga mereka semua ya Allah. Ijma' syamlal ummah ya Allah. Jadikanlah mereka bergabung semua ya Allah. Jadikanlah mereka semua di bawah bendera-Mu ya Allah. Ya Rabb, di bawah bendera Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Wa sallallahu bi jamalika wa jalalika ala sayyidina Muhammadin warzuqna kamalal mutaba'ati lahu zahiran wa batinan fi afiyatin wa salamah. Walhamdulillahi rabbil. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.